Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leli, perwakilan dari kelompok 4. Perkembangan seni yang akan menjadi moderator pada presentasi ini. Langsung saja kita mulai presentasi ini. Penyampaian materi akan disampaikan oleh para pemateri. Tempat dan waktu disilakan. Baik, untuk yang pertama adalah pengertian kreativitas dan intelektual. Kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa saja yang pada dasarnya baru dan sebelumnya tidak dikenal pembuatnya. Intelektual merupakan kemampuan potensial umum agar seseorang dapat bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan lingkungan dan situasi yang dihadapi. Kemampuan belajar, kemampuan berpikir secara abstrak dalam memahami ide-ide atau hal-hal tertentu, serta kemampuan memecahkan masalah. Nah, kali ini membahas mengenai hubungan kreativitas dengan intelektual. Jadi, kreativitas itu kan merupakan suatu proses penyatuan pengetahuan dari berbagai bidang pengalaman untuk menghasilkan ide-ide yang bermanfaat. Nah, untuk meningkatkan di dalam menghasilkan ide-ide yang bermanfaat dengan cara yang baru dan juga yang lebih baik, maka diperlukan tingkat intelektual yang cukup tinggi dan didukung dengan kemampuan melakukan respon yang baik terhadap kesulitan dalam mendaki atau memunculkan ide kreatif itu. Maka hubungan antara intelektual dan juga kreativitas ini semakin tinggi intelektual, semakin tinggi pula kreativitasnya. Dan untuk meningkatkan atau mengembangkan kreativitas diperlukan tingkat inteligensi yang cukup tinggi juga. Tak penting dalam perkembangan kreativitas menurut kurikulum standar kompetensi pendidikan anak usia dini. Dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 terdapat tahap perkembangan kreativitas yang tertuang dalam indikator dari aspek fisik motorik halus. 1. Mewarnai bentuk gambar sederhana dengan rapi. 2. Menggambar orang dengan lengkap dan proporsional. 3. Membuat gambar dengan teknik mozaik dengan memakai berbagai bentuk. 4. Membuat bentuk dari media plastisin atau lempung dan lain-lain. Di sini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas. Faktor internal itu terdapat dua, yakni faktor biologis dan faktor fisiologis. Faktor biologis yaitu perkembangan kreativitas anak dipengaruhi oleh gen yang diwarisi oleh kedua orang tuanya. Selain menghasilkan kesamaan fisik, genetik juga dapat menghasilkan ciri-ciri psikologis seperti bakat dan kecerdasan. 2. Faktor fisiologis. Kesehatan memiliki pengaruh terhadap perkembangan kreativitas anak. Sehat dan aktifnya indera pada anak-anak akan berpengaruh pada perilaku dan suasana hatinya. Faktor eksternal yang ketiga yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama yang mempunyai peran penting dalam mendidik anak, memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk melakukan kegiatan sesuai dengan minatnya. Maka anak akan tumbuh menjadi sosok yang kreatif, terbuka, penuh inisiatif, dan percaya diri. Untuk yang keempat itu lingkungan sekolah. Nah, sekolah merupakan lingkungan pendidikan terpenting setelah di keluarga. Perkembangan kreativitas dapat dilihat pada saat anak bermain dengan memanfaatkan atau menggunakan berbagai bahan dan alat permainan. Faktor eksternal yang terakhir adalah lingkungan masyarakat. Faktor budaya, kebiasaan, agama, dan keadaan demografi yang ada pada suatu masyarakat diakui atau tidak memiliki pengaruh dalam perkembangan kreativitas anak. Anak yang tinggal di kota perkembangan kreativitasnya akan berbeda dengan anak yang tinggal di desa. Anak akan mampu mengembangkan kreativitasnya dengan dukungan atau dorongan dari lingkungannya, terutama lingkungan sekolah. Saya akan menjelaskan tentang periode penting kreativitas. Yang pertama yaitu usia 5-6 tahun. Sebelum anak siap memasuki sekolah, mereka belajar bahwa mereka harus menerima perintah dan menyesuaikan diri dengan peraturan dan perintah orang dewasa di rumah dan kelak di sekolah. Semakin keras kekuasaan orang dewasa yang berada di lingkungan anak, maka semakin tumbuh kreativitas anak. Yang kedua, usia 8-10 tahun. Yaitu keinginan untuk diterima sebagai anggota kelompok pertemanan mencapai puncaknya. Kebanyakan anak merasa bahwa untuk dapat diterima, mereka harus menyesuaikan diri dengan pola kelompok yang telah ditentukan, dan setiap penyimpangan membahayakan proses penerimaan. Selanjutnya, saya Cantika Dwi Widiantari akan menjelaskan materi tentang periode penting kreativitas. Di sini ada dua periode. Yang pertama, periode di usia 13 sampai 15 tahun. Kemudian yang kedua, periode di usia 17 sampai 19 tahun.
Di sini termasuk periode usia remaja. Jadi yang usia 13 sampai 15 tahun itu termasuk usia remaja awal. Kemudian yang usia 17 sampai 19 tahun itu termasuk usia remaja akhir, atau biasa dibilang akan memasuki jenjang kedewasaan. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang usia 13 sampai 15 tahun, yaitu upaya untuk memperoleh persetujuan teman sebaya, terutama dari anggota jenis kelamin yang berlawanan, mengendalikan pola perilaku anak remaja. Jadi di sini maksudnya kita harus benar-benar bisa memilih teman yang baik untuk kita ke depannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Teman yang baik pokoknya, dan juga baik itu teman cewek maupun teman cowok. Nah, untuk maksud mengendalikan pola perilaku anak remaja ini maksudnya kayak gimana sih? Maksudnya di sini misal ada teman kita yang ngomongnya kasar atau ngomongnya yang kurang wajar lah ya, atau mungkin ada teman kita yang berbohong mungkin, atau ada yang mencuri tapi naudzubillah. Nah, itu kita harus menasehatinya, jangan malah mendukungnya. Kita harus mengomongkan baik-baik, diomongkan baik-baik gitu loh. Kayak ini tuh nggak boleh, terus apa sih, ada yang salah dari diri kita masing-masing itu. Jadi kayak bisa dibilang evaluasi bersama lah ya, terus juga saling memaafkan gitu. Terus kemudian yang kedua, usia 17 sampai 19 tahun, yaitu pada usia ini upaya untuk memperoleh persetujuan dan penerimaan, dan juga latihan untuk pekerjaan yang dipilih. Maksudnya di sini adalah kita harus bisa benar-benar memilih pekerjaan yang baik juga untuk depannya. Yang pekerjaan, terutama pekerjaan yang sesuai dengan porsi kita, yang sesuai dengan passion kita, gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.